di setiap langkahku. Hari ini kita akan melihat ada satu pribadi lagi yang akan kita lihat di dalam Rut pasal 4 ini, saudara. Rut pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Pintu gerbang itu menggambarkan apa? Pintu gerbang pada zaman dahulu adalah tempat orang-orang memutuskan perkara. Tempat orang-orang memberikan penghukuman, pengadilan-pengadilan itu di pintu-pintu gerbang, saudara. Dan orang-orang terhormat yang ada di situ. Ya. Jadi pintu gerbang itu melambangkan tempat pengadilan juga. Dan saudara tahu ini juga gambaran yang indah bahwa Yesus kita itu juga diadili, disalibkan di luar pintu gerbang. Kalau saudara ke Israel, di luar pintu gerbang itu Bukit Golgota, Yesus disalibkan di sana, saudara. Penghukuman itu dijatuhkan buat Yesus kita. Ya. Nah, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan siapa? Boas itu. Jadi ada penebus yang lebih dekat. Nah, saudara, siapakah penebus itu? Nah, kita akan lihat, saudara. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia. Lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang. Ingat angka 10. Saudara akan dapat gambaran. 10 itu lambang dari apa, saudara? Kalau saudara ingat 10 itu gambaran apa? 10 itu gambaran daripada hukum Taurat. Ya, nanti saya kasih clue-nya sedikit, nanti kita akan lihat, saudara. Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini semua." Maka duduklah mereka. Wah, Boas ini luar biasa, saudara. Dia bisa perintah itu tua-tua, bahkan dia punya rumpun keluarga, ya kan? Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, dan di depan para tua-tua bangsa kita." Jadi dia tawarkan dulu sama penebus itu. Ya. Jadi saya melihat gini, saudara. Boas ini dia ikuti aturannya. Dia ikuti prosedurnya, dia ikuti prosesnya. Ya. Sekalipun dia tahu dia udah jatuh cinta sama Rut ini, tapi dia tidak mau melanggar prosesnya, saudara. Dia tahu ada prosesnya. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menghormati proses. Amin, saudara. Bukan soal sekedar hasilnya, tapi soal prosesnya bagaimana. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat menghargai. Makanya, saudara, kalau saudara lihat, kenapa Tuhan waktu ciptakan dunia ini, manusia ini, ya, tidak langsung manusia itu diciptakan tidak usah jatuh lagi dalam dosa. Pernahkah saudara berpikir, Tuhan kenapa ya Tuhan, kenapa manusia itu harus diizinkan Tuhan jatuh dalam dosa? Bahkan seperti Tuhan itu sengaja manusia jatuh dalam dosa. Kenapa mesti taruh itu pohon lagi? Jangan taruh itu pohon lah Tuhan, supaya manusia tidak ada kesempatan berbuat dosa, kan kita semua aman. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, hari ini saudara tidak alami sakit penyakit. Saudara tidak mengalami penuaan. Saudara tidak mungkin bekerja keras banting tulang untuk bisa memperoleh sesuatu. Saudara, kenapa sepertinya Tuhan itu mengizinkan, bahkan sepertinya Tuhan sengaja taruh itu pohon di tengah-tengah taman. Kalau saudara jadi Tuhan, kalau Tuhan mencintai manusia, bukankah lebih aman tidak ada itu pohon itu? Betul ya saudara? Sehingga tidak ada yang namanya proses jatuh bangun saudara manusia. Tapi sekali lagi, Tuhan itu mencintai proses. Kalau manusia tidak pernah gagal, manusia tidak pernah jatuh, dia tidak tahu bahwa dia butuh seorang juru selamat. Amin, saudara. Kalau saudara tidak pernah ngalamin proses, saudara tidak pernah ngalamin situasi yang sulit dalam hidup saudara, saudara tidak pernah ngalamin keadaan yang mungkin buat saudara jadi terhimpit, mungkin kita berpikir kita tidak butuh Tuhan dalam hidup ini. Kalau semuanya saudara bilang, saya bisa kok lakukan dengan perbuatanku, dengan kemampuanku, kita tidak pernah akan berpikir bahwa anugerah Tuhan itu sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin, saudara. Makanya Tuhan kita itu sekalipun dia mencintai manusia begitu luar biasa, saya tahu bahwa hati Tuhan sedih waktu dia lihat manusia itu jatuh. Hati Tuhan sedih waktu dia lihat manusia itu harus
bergumul dengan kematian. Hati Tuhan sedih ketika dia harus lihat manusia itu mengalami sakit penyakit. Makanya saat waktu Lazarus meninggal, kenapa Yesus nangis? Yesus nangis bukan karena dia tidak bisa bangkitkan Lazarus. Yesus nangis karena dia sedih. Dia turut merasakan apa yang manusia rasakan akibat mereka jatuh di dalam dosa. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan sangat menghargai yang namanya proses. Amin, saudara. Sebenarnya kita juga menghargai yang namanya proses dalam kehidupan ini. Kalau engkau sedang mengalami situasi yang sulit, kalau engkau sedang mengalami nantikan janji Tuhan, kalau engkau sedang mengalami sepertinya Tuhan tidak ada, itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Lihatlah ini sebagai satu proses di mana engkau dengan imanmu engkau berkata, aku percaya Tuhan selalu ada buat aku. Amin, saudara. Ketika engkau melihat segala sesuatu tidak seperti apa yang kau harapkan, ketika engkau melihat segala sesuatu tidak seperti apa yang kau inginkan, disitulah engkau belajar untuk melihat dan tergantung sama Tuhan. Amin, saudara. Sebenarnya bukan soal hasilnya, saudara. Saya mau bilang, emang hasil itu juga penting. Karena pada akhirnya nanti kita akan bersatu dengan Tuhan. Tapi waktu kita bersatu dengan Tuhan untuk selama-lamanya, kita tahu kita udah melewati berbagai macam proses dan kita diajar sama Tuhan. Dan kita mengerti, Tuhan, aku tahu bahwa aku manusia yang tidak bisa hidup tanpa Engkau. Aku diciptakan untuk selalu tergantung dengan Engkau. Mana buktinya? Karena aku melewati begitu banyak proses di mana aku berusaha dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak mampu. Akhirnya aku tahu bahwa aku perlu Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai proses. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka akan proses. Ya, sekalipun dia sudah tahu hasil akhirnya, tapi proses itu untuk kita manusia, untuk kita belajar sesuatu bahwa kita perlu Tuhan di dalam hidup ini. Amin, saudara. Dan kita lihat bagaimana Boas, ya, dia omong dengan dia punya saudara. Dia bilang apa, saudara? Mari kita kembali. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Ya, tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Jadi ada urutannya, saudara. Dan sesudah engkau, siapa? Aku. Lalu berkatalah sang penebus yang lain ini, ya, kerabatnya ini, aku akan menebusnya. Wah, ini bahaya buat Ruth, ini bahaya buat Boas. Betul ya, saudara? Boas kan sudah jatuh cinta sama Ruth. Ruth sudah nantikan Boas. Betul tidak? Ini bisa udah jatuh cinta, bisa kandas ini kalau sang penebus ini mau menebus. Tapi Boas tidak kurang akal, saudara. Boas bilang gini, tapi pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga. Bukan cuma Ruth juga, dia jelaskan siapa Ruth. Perempuan Moab. Bukan cuma perempuan Moab, istri orang yang telah mati, janda. Ini Boas ini akalnya luar biasa, saudara. Ya, dia tidak bilang cuma tanahnya saja, tapi engkau juga akan dapat bonus. Bonusnya siapa? Ruth. Ruth siapa? Perempuan Moab. Wih, perempuan Moab. Yang mana? Janda. Wih, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Wih, waktu saya bayangkan situasi itu, sang penebus itu yang lain itu, dia mulai pikir-pikir. Dan akhirnya ayat 6 bilang apa? Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku tidak dapat menebusnya. Sebab aku, ya, apa? Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Jadi yang menebus ini menyerah tidak, saudara? Menyerah dia. Dia menyerah. Wih, dia mau dapat bukan cuma tanahnya. Kalau tanahnya sih oke.
Tapi dia harus tebus ini Rut. Iya kan? Naomi, bukan cuma bicara Rut. Dia harus pelihara Naomi. Bukan cuma itu. Nanti anak pertamanya tidak pakai famnya dia, pakai famnya Naomi. Wah, nanti ahli warisnya turun ke mereka. Waduh. Sudah gitu perempuan Moab lagi. Janda lagi. Waduh. Akhirnya dia menyerah, saudara. Dia bilang, sudah. Saya tidak mau, kasih kau saja, kau yang tebus. Jadi ada urutannya, saudara. Nah, saudara, ini suatu gambaran yang indah. Gambaran yang indah. Siapa penebus itu, saudara? Tidak dituliskan namanya siapa. Tapi tahukah, saudara, penebus ini menggambarkan hukum Taurat. Tahukah, saudara, bahwa di dalam kekristenan, di dalam hidup kita ini, ya, di dalam Alkitab kita ada dua perjanjian besar. Namanya perjanjian lama atau disebut perjanjian hukum Taurat, dan kedua adalah perjanjian kasih karunia. Makanya Alkitab kita dibagi dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi sebenarnya ada dua perjanjian besar yang dituliskan dalam Alkitab, yaitu perjanjian hukum Taurat. Itu perjanjian hukum Taurat itu adalah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan di Gunung Sinai. Nanti minggu-minggu ke depan kita akan kembali ke kitab Keluaran, kita akan bahas itu lebih detail lagi, saudara. Tapi saya ingin kasih gambaran yang besarnya gini, saudara. Tuhan itu, ya, tadi saya bilang Tuhan itu bergerak melalui proses. Tuhan tidak langsung kasih perjanjian kasih karunia bagi umatnya. Kenapa Tuhan itu kasih perjanjian hukum Taurat dulu buat orang Israel? Ya, perjanjian hukum Taurat itu lebih dahulu. Apa sih perjanjian hukum Taurat itu, saudara? Perjanjian hukum Taurat itu isinya ada 613 aturan yang harus ditaati oleh orang Israel tanpa cacat, tanpa gagal sedikit pun. Kalau saudara baca isi perjanjiannya itu ngeri, saudara. Ya, mereka mungkin buat di notaris. Zaman dulu belum ada notaris. Perjanjiannya bukan pakai materai 6.000. Hari ini mungkin materai 10.000. Perjanjiannya perjanjian darah, saudara. Waktu mereka buat perjanjian itu darah dicurahkan. Artinya hidup dan mati. Perjanjiannya apa? Kalau engkau bisa lakukan dengan sempurna 613 aturan yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai, dan itu dirangkum dalam 10 hukum Taurat, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan jadikan orang benar. Engkau akan bisa menerima berkat Tuhan. Saudara, tapi tahukah saudara, selama 1.500 tahun, 1.500 tahun orang Israel hidup di bawah hukum Taurat, tidak seorang pun bisa dibenarkan karena mereka melakukan hukum Taurat, saudara. Akhirnya mereka selalu hidup dalam apa? Kegagalan demi kegagalan. Mereka selalu hidup dalam ketakutan demi ketakutan. Mari saja kita buka di dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, kita lihat ayat 19 sampai 26. Dan ini ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat. Ya, kitab Taurat itu apa, saudara? Perjanjian lama, dimulai dengan 5 kitab Musa, saudara. Itu yang diberikan oleh Tuhan waktu Musa naik di atas Gunung Sinai. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman. Jadi hukum Taurat itu diberikan supaya apa? Supaya tersumbat setiap mulut. Tersumbat setiap mulut itu apa? Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa sombong. Mulut semua tertutup. Supaya tidak ada satu orang pun yang bisa membanggakan dirinya. Saya bisa, Tuhan. Saya bisa mentaati Engkau. Saya bisa, Tuhan, melakukan apa yang Kau mau. Saya bisa, Tuhan, melakukan segala perintah-Mu. Tidak ada seorang pun yang bisa dengan mulutnya berkata, saya bisa, Tuhan. Karena apa? Karena hukum Taurat itu mengunci semua manusia di bawah dosa. Seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Saudara tahu 613 aturan. Saudara jangan pikir deh bisa melakukan itu. Ya. Bayangkan
di Taman Eden saja, cuma satu aturan. Satu aturan saja dilanggar. Apalagi 10. Apalagi 613. Ya, makanya saudara, kalau kita selalu hidup merasa Tuhan itu Tuhan yang menuntut hidup kita. Karena standar hukum Taurat itu sangat tinggi, saudara. Standar hukum Taurat itu sangat tinggi waktu Yesus ada di bumi. Kenapa dia marah sama ahli Taurat? Karena ahli Taurat merasa mereka mampu lakukan hukum Taurat. Yesus naikkan standarnya. Yesus naikkan standarnya sampai semua mulut terbungkam. Saudara ingat kisah daripada pemuda yang kaya waktu dia datang sama Yesus. Ingat kisah itu Lukas pasal 18. Dia bilang sama Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat masuk dalam kerajaan sorga?" Saudara, kalau kita ditanya seperti itu hari ini, percaya Yesus, engkau pasti diselamatkan. Amin, saudara? Simple jawabannya. Tapi Yesus bilang apa? Apa jawab Yesus buat pemuda kaya ini? Yesus bilang gini, kamu udah lakukan 10 perintah Allah? Wah, pemuda kaya ini bilang ini, saya sudah lakukan sejak masa kecilku. Memang orang Israel itu luar biasa, saudara. Sejak masa kecil mereka dididik di bawah hukum Taurat. Mereka harus hafal semua. Jadi dia merasa dia udah lakukan itu. Tapi saudara tahu, ingat hukum Taurat itu akan membuat semua mulut itu tersumbat. Maksudnya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan dirinya. Yesus bilang gini, oke, kamu mau yang sempurna. Jual hartamu. Jual semua hartamu. Berikan pada orang miskin. Maka engkau menjadi sempurna. Kemudian ikutlah aku. Saudara tahu apa yang terjadi? Pemuda kaya itu akhirnya apa? Dia mundur teratur. Dia tidak bisa kasih 1 sen pun hartanya. Karena apa? Karena memang Tuhan itu tahu. Kalau kita mau membanggakan diri kita bisa mengasihi Tuhan, selalu ada satu lagi yang masih kurang. Dan itu buat mulut kita pasti tersumbat. Karena memang apa? Kekristenan itu bukan didesain untuk menonjolkan apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Kekristenan itu didesain untuk menunjukkan apa yang Kristus sudah kerjakan buat kita. Amin, saudara. Makanya Injil itu disebut sebagai kabar baik. Saudara tahu namanya kabar itu apa, saudara? Kalau saudara baca kabar atau berita, berita itu sesuatu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Berita itu sesuatu yang sudah terjadi. Betul ya, saudara? Kalau saudara baca ramalan, ya itu yang akan terjadi. Tapi kalau baca berita, ya news, kemarin terjadi bencana alam di daerah ini. Kemarin terjadi kematian berapa banyak. Itu berita, saudara. Nah, Injil itu juga berita. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baiknya apa, saudara? Kabar baiknya adalah Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib dan membayar setiap kegagalan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Amin, saudara. Amin. Ya, mari kita kembali ke kitab Roma. Roma pasal 3 tadi. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, jadi jelas firman Tuhan berkata, oleh hukum Taurat orang mengenal adanya dosa. Jadi ketika dia tahu ada perintah jangan mencuri, itu yang men-trigger dia untuk mencuri. Dan ini Paulus ajarkan di dalam Roma pasal 7. Ya, nanti kita akan bahas itu sedikit, saudara. Jadi ketika kita selalu digerakkan oleh ketakutan akan tuntutan Tuhan dalam hidup ini, akan sebuah standar yang tidak kita bisa penuhi dalam hidup ini, sebenarnya itu sedang men-trigger kita untuk gagal sebenarnya. Maka jangan fokus dengan tuntutan, tapi fokuslah dengan tuntunan Tuhan dan kasih Tuhan.
dalam hidup ini. Kalau dalam hidup kekristenanmu, engkau selalu fokus, apalagi ya Tuhan yang masih kurang dalam hidupku, yang Tuhan masih belum puas. Apalagi Tuhan yang buat aku bisa melakukan sesuatu, buat Tuhan bisa senang. Kalau engkau berkata bahwa ada sesuatu yang harus engkau kerjakan yang bisa membuat Tuhan puas dalam hidupmu, artinya engkau merasa bahwa hari ini Tuhan belum puas sama hidupmu. Dan kalau engkau digerakkan oleh itu, engkau digerakkan oleh ketakutan, sebenarnya tanpa sadar, engkau sedang menaruh dirimu di bawah kutuk hukum Taurat. Ingat saudara, dan itu akan membuat engkau selalu ada dalam kegagalan dan kegagalan. Karena hukum Taurat itu membuat kita mengenal dosa. Ya, kalau tidak ada perintah jangan mengingini, kita tidak tahu kalau mengingini itu adalah sesuatu yang salah. Betul? Kalau tidak ada lampu merah yang bilang lampu merah itu tidak boleh dilanggar, kita tidak tahu kalau kita langgar itu sebagai sebuah pelanggaran. Betul tidak saudara? Justru karena ada aturan yang bilang jangan dilanggar, kita tahu kalau itu salah. Nah demikian pula yang Tuhan, sebenarnya prosedur Tuhan itu seperti itu saudara. Waktu dari mana saudara? Sebenarnya waktu mereka makan pohon pengetahuan, itu memberikan mereka pengetahuan tentang baik dan jahat. Oh mereka tahu, oh ini salah, oh ini benar, ini salah, ini benar. Makanya saya bilang ini, kekristenan sebenarnya tidak ditentukan dari baik dan benar. Kekristenan ditentukan dari ketika mata kita tertuju pada Yesus. Tapi untuk sampai pada situ, sekali lagi Tuhan menghargai yang namanya proses. Kalau kita tidak pernah melewati itu, kita tidak pernah tahu bahwa kita butuh Yesus sebagai kehidupan kita, bukan pengetahuan benar dan salah, saudara. Amin, saudara. Kita kembali kitab Roma. Kita selesaikan di sini dulu. Ya. Jadi penebus itu, saudara, itu hukum Taurat, saudara. Jadi manusia, kenapa Tuhan harus kasih hukum Taurat dulu? Kenapa Tuhan tidak langsung buat perjanjian kasih karunia di atas gunung Sion? Tapi Tuhan harus buat orang Israel melewati yang namanya perjanjian hukum Taurat. Karena memang mereka harus lewati itu. Karena kalau mereka tidak lewati itu, mereka tidak tahu bahwa mereka tidak mampu. Ya, hukum Taurat diberikan bukan untuk membenarkan manusia. Hukum Taurat diberikan supaya manusia sadar akan dosa dan mereka sadar mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mulut mereka tersumbat. Waktu mulut mereka tersumbat, di saat itulah mereka tahu bahwa mereka butuh juru selamat. Amin, saudara. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, ayat 22. Yaitu kebenaran Allah, ya. Kita dibenarkan oleh karena apa? Iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi bukan hanya untuk orang Israel saja. Bagi semua orang yang percaya, saudara dijadikan orang benar oleh karena engkau mempercayai Yesus dan karyanya 2000 tahun yang lalu. Titik itu saja. Keselamatan kita karena itu. Amin, saudara. Ya, kita dibenarkan hanya karena itu, saudara. Kenapa Tuhan buat simple? Ya supaya tidak sulit bagi kita. Kalau Tuhan buat yang rumit, saudara mau Tuhan kasih standar hukum Taurat. Kalau Tuhan kasih standar hukum Taurat sudah dibenarkan, tidak ada seorang pun yang bisa benar. Bayangkan satu aturan saja dilanggar, apalagi 613 aturan. Justru karena Tuhan tahu manusia tidak mampu, makanya Tuhan kasih namanya kasih karunia. Tapi seringkali manusia tidak tahu bahwa dia tidak mampu. Makanya Tuhan izinkan yang namanya proses dalam hidup ini. Karena kita seringkali tidak sadar bahwa kita tidak mampu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu kita tidak mampu. Kadang-kadang kita sama anak kita tahu dia tidak bisa. Kita tahu dia belum mampu. Ya kan? Mungkin kalau kita punya anak kecil, masih umur 5 tahun, 6 tahun. Papa, saya mau punya mobil sendiri. Saya mau bawa mobil sendiri. Ya kan? Kita tahu dia tidak bisa bawa mobil. Tapi dia tidak tahu dia tidak bisa bawa mobil. Dia lihat orang bawa mobil, saya bisa. Kita tahu dia tidak bisa bawa mobil. Tapi dia tidak tahu dia tidak bisa bawa mobil. Ya kan? Kadang-kadang mungkin papanya sudah kalau kepala batu coba sih.
Coba mau bawa mobil kecil-kecil dulu, tabrak sana, tabrak sini. Ketika sudah tabrak, iya ya, Papa saya tidak mampu. Sudah, tolong saya. Nah, hidup kita kadang-kadang seperti itu, saudara. Tuhan izinkan kita untuk melewati proses, bukan karena Tuhan itu tidak peduli sama kita. Bukan karena Tuhan tidak tahu kita tidak mampu. Tuhan tahu kita tidak mampu, tapi kita tidak tahu bahwa kita tidak mampu. Demikian pula halnya waktu Tuhan kasih hukum Taurat 613 itu. Bukan berarti Tuhan tidak tahu orang Israel tidak mampu, tapi orang Israel tidak tahu bahwa mereka tidak mampu. Sehingga Tuhan bilang, kalau kalian mau coba, silakan coba. Waktu mereka coba, mereka jatuh bangun. Dan waktu mereka jatuh bangun itulah, sampai satu titik Tuhan biarkan 1500 tahun, baru Tuhan datang sebagai manusia. Tuhan bilang gini, kalian lihat kan? Kalian tidak mampu mengasihi aku dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanku. Sekarang kau lihat, aku akan mengasihi kalian dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Amin, saudara. Itulah Injil. Itulah kabar baik, saudara. Itulah kekristenan. Inilah yang membedakan kekristenan dengan semua agama yang lain. Karena semua agama yang lain, penekanannya adalah pada kekuatan manusia untuk mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan. Sebenarnya semua agama punya sebuah tujuan yang baik. Mereka berusaha mencapai Tuhan. Maka tidak ada agama yang jelek sebenarnya. Agama tidak ajarkan sesuatu yang jelek. Karena agama selalu mengajarkan manusia bahwa ada Tuhan. Sekalipun mereka tidak kenal Tuhan mereka. Mereka tidak pernah tahu, tapi mereka membuat jalan yang dibuat untuk mereka datang pada Tuhan mereka. Tapi sudah tahu, kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah bagaimana Tuhan yang datang dari jadi manusia dan dia menyatakan diri. Ini loh, kalau kalian mau kenal siapa Bapa itu, lihatlah aku. Yesus bilang seperti itu. Amin, saudara? Ya. Nah, kita kembali ke Roma pasal 3 tadi. Ini satu yang menarik, gambaran yang indah, saudara ya. Ayat yang 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, ini ayat sudah sangat terkenal, ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi 1500 tahun itu masa kesabarannya, saudara. Supaya apa? Supaya manusia sadar bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saya juga merasa bahwa hari-hari ini adalah saatnya orang-orang mulai sadar bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan goncangan terjadi, masalah terjadi, tantangan terjadi, untuk membuat semua mulut tersumbat. Semua orang yang pintar-pintar akhirnya tidak bisa menyombongkan diri. Akhirnya mereka harus akui bahwa di atas segala kepandaian mereka ada Tuhan. Amin, saudara. Pada akhirnya orang akan berkata, aku tidak mampu Tuhan. Aku perlu Tuhan dalam hidup ini. Ya. Nah, coba kita ke Roma pasal 7. Sebelum kita kembali ke kitab Rut. Apa kamu tidak tahu, saudara-saudara? Ini Rasul Paulus, saudara. Jadi karena ini gambaran yang indah, ya. Penebus itu bicara tentang siapa? Hukum Taurat. Tuhan hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku bicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum pada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ini sering dipakai sebagai gambaran pernikahan. Ya, tapi Paulus sebenarnya tidak cerita tentang pernikahan sebenarnya. Dia cerita tentang hukum Taurat. Jadi sudah tahu, ini gambaran yang indah. Ya, pernikahan tapi juga menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Coba kita kembali lagi, saudara. Sebab seorang istri, ini sudah. Ayat 3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ayat yang keempat.
Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara, ini ada sebuah gambaran yang indah gini, saudara. Ya, Tuhan hukum Taurat itu sama seperti seorang suami. Suami yang sempurna. Kalau saudara di rumah, ya, nona-nona mungkin yang sedang mencari suami, Tuhan hukum Taurat itu suami yang sempurna. Dia ini orang yang semuanya perfect ya, mau bilang dari semua sisi, karakternya sempurna, ya kan? Dari segi materi juga sempurna, semuanya sempurna, tidak bercacat bercelah, bahkan hidupnya itu sangat sempurna, ya, semuanya waktunya, dia punya disiplinnya, semuanya sempurna. Saudara, kalau saudara dapat calon seperti itu, saudara suka tidak? Yang pria juga ya. Kalau ini anggaplah pria sama wanita. Kalau dapat pasangan sempurna seperti itu suka atau tidak? Tergantung, betul? Tergantung apa? Nah, masalahnya adalah suami yang sempurna ini bukan calon lagi, dia jadi suami ya, karena mereka udah menikah. Suami yang sempurna ini dia menuntut istrinya harus sempurna sama seperti dia. Kalau suaminya setiap pagi bangun jam 3 saat teduh, istrinya harus bangun. Ya. Kemudian apa? Istrinya harus tepat waktu, tidak boleh terlambat 1 detik. Masaknya juga harus sempurna. Ya kan? Karena suaminya sempurna. Suaminya kerja luar biasa. Istrinya juga harus sempurna. Masak sempurna. Ya, bikin telur bulatnya tidak boleh pecah. Masak kopi tidak boleh, bikin kopi tidak boleh terlalu pahit, terlalu manis, harus presisi. Ya, pokoknya semua harus sempurna, karena suaminya sempurna. Kira-kira istrinya, kalau saudara jadi istrinya, saudara stres tidak, saudara? Tapi saudara, suami sempurna ini, saudara. Saya percaya pernikahan itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Istrinya akan stres. Waduh, ini kayaknya suami saya terlalu sempurna ini. Saya tidak boleh lakukan pelanggaran, kegagalan sedikit pun. Kalau salah, berarti saya dihukum. Saya dihukum, tidak dapat uang belanja. Tidak boleh kemana-mana. Ya, saya dihukum. Akhirnya istrinya stres. Nah, kemudian dia dengar, wih, itu ada pria lain. Dia juga sempurna. Tapi saya dengar dia tidak menuntut pasangannya. Dia mulai jatuh hati dengan pria lain itu. Tapi masalahnya apa? Ada aturannya. Selama dia masih menikah, suaminya masih hidup, dia tidak boleh menikah lagi. Kalau dia menikah lagi dianggap berselingkuh dan berzina. Akhirnya menurut aturan harus mati. Masalahnya siapa yang mau mati ini? Suaminya atau istrinya? Nah, firman Tuhan berkata, suaminya tidak bisa mati karena suaminya sempurna. Hukum Taurat itu tidak bisa mati. Hukum Taurat akan tetap ada untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah bisa mati. Oleh karena hukum Taurat tidak bisa mati, maka pilihannya adalah istrinya. Siapa istrinya itu? Saudara dan saya. Selama kita masih hidup di bawah hukum Taurat, kita selalu ada penghukuman, kita selalu ada tuduhan, kita selalu merasa bahwa Tuhan itu menuntut aku untuk sempurna sama seperti dia. Akan ada penghukuman, dan itu selalu membuat kita selalu dalam ketakutan. Dan iblis pakai itu, saudara. Iblis pakai itu untuk menuduh manusia, dan dia selalu bilang, Tuhan tidak puas sama kamu. Tuhan selalu merasa hidupmu tidak cukup baik buat dia. Tuhan tinggalkan hidupmu karena engkau tidak cukup baik buat dia. Selalu tuduhan itu masuk, apalagi kalau engkau gagal. Tuduhan itu akan semakin kencang dan dia akan membuat saudara mulai meragukan kasih dan cinta Tuhan dalam hidup saudara. Makanya kenapa saudara? Yesus harus datang. Yesus harus datang sebagai suami yang baru, suami yang sempurna. Tapi suami yang sempurna itu bedanya apa? Dia tidak menuntut saudara.
Tapi dia turun sampai ke level saudara. Itulah keindahannya Injil saudara. Itulah keindahannya Tuhan. Itulah keindahan kasih karunia. Kasih karunia tidak pernah memaksa saudara naik ke levelnya dia. Tapi kasih karunia itu akan turun sampai ke titik terendah dalam hidup saudara. Dan dia akan ada di situ. Dan kalau dia ada di situ, dia bukan akan buat engkau tinggal di situ. Tapi dia akan bawa engkau naik bersama-sama dia. Amin saudara. Itulah keindahannya Tuhan. Itulah yang Boas lakukan buat Rut. Itulah yang Boas lakukan buat Rut. Bukankah seperti itu? Penebus yang satu bilang, saya tidak mau. Dia janda, dia orang Moab. Nanti keturunanku bisa rusak. Bukankah hukum Taurat juga menuntut kita sempurna seperti itu? Kalau di mata hukum Taurat, Rut ini tidak ada masuk hitungan. Rut tidak masuk hitungan. Tapi di mata Boas, saya percaya mungkin dari kekayaan, dua-duanya kaya. Boas dan penebus satu punya kemampuan secara finansial. Tapi Boas lebih sempurna. Boas itu terkenal, dia bisa panggil, duduk sini. Ini gambaran Yesus kita. Hukum Taurat itu di bawah Yesus. Tapi Yesus tidak pernah menuntut engkau jadi sempurna sama seperti dia. Kan Yesus pernah bilang, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Yes, memang Yesus bilang gitu, tapi pada waktu dia bilang gitu, dia sedang menggenapi, dia sedang menaikkan standar hukum Taurat supaya semua mulut tersumbat dan tidak ada orang yang bisa membanggakan dirinya bahwa aku bisa sempurna dengan kekuatanku menjadi sama seperti Tuhan. Tahukah saudara hari ini, sama seperti Boas menikahi Rut, identitas Rut berubah. Dia diubahkan menjadi sempurna. Bukan karena dia berusaha jadi sempurna, tapi karena dia dinikahi sama Boas. Bagaimana saudara jadi sempurna? Dengan cara yang sama. Saudara tidak bisa sempurna dengan saudara andalkan kekuatan saudara. Tapi ketika saudara dinikahi oleh Yesus dengan kematian dan kebangkitannya, saudara dijadikan sempurna. Amin saudara. Amin. Ya. Nah, ini gambaran yang indah sudah. Mari kita kembali ke kitab Rut. Kita akan selesaikan di sini. Rut pasal 4. Tadi sampai ayat berapa tadi? Nah, tapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga. Perempuan Moab itu, diulangi lagi, istri orang yang telah mati untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Ayat yang ke-6. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang harusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Ya, next ayat 7. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan satu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya, sepatunya, ya, atau sendalnya, yang sebelah dan berikan kepada yang lain. Demikian caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata pada Boas, engkau saja yang beli. Dan ditanggalkannya kasutnya, ayat 9. Nah, ditanggalkan kasutnya diberikan sama Boas. Maksudnya apa saudara? Ya deal ya. Boas bilang deal ya, oke. Kemudian berkatalah Boas pada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Ayat yang ke-10. Juga Rut perempuan Moab itu, diulangi lagi, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari saudara-saudaranya dan para warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Saudara tahu, ini gambaran yang indah waktu Yesus di atas kayu salib. Waktu dia berteriak, sudah selesai. Dia tidak berteriak itu pelan-pelan. Tapi dia berteriak dengan keras, dengan suara nyaring. Untuk apa? Supaya semua orang jadi saksi. Sorga jadi saksi. Iblis jadi saksi. Roh Kudus ada di situ. Dan itu mereka menjadi saksi bahwa kita telah dibeli dengan lunas dan harganya sudah dibayar tuntas.
Amin, saudara. Ini maksudnya apa? Sepatu atau kasut ini bicara tentang apa? Hukum Taurat tidak punya hak lagi untuk dia ada dalam hidup saudara. Dengan kata lain apa? Dia tidak punya hak untuk tuntut hidup saudara lagi. Sepatu ini bicara sebuah alas untuk berjalan. Ya. Sepatu ini bicara tentang sebuah hak untuk memasuki teritori area. Dengan kata lain apa? Waktu sepatu daripada penebus itu sudah diberikan sama Boas. Dengan kata lain, oke ya deal. Sekarang semua itu jadi milikmu, aku tidak punya hak lagi. Boas bilang, oke, deal ya. Hari ini Naomi, Ruth, tanahnya semuanya itu adalah milikku. Kamu tidak punya hak untuk masuk lagi ke dalam hidup dan area hidup mereka. Ini satu gambaran yang indah. Tuhan berikan kita jaminan. Kalau kita ada dalam Kristus, tidak ada siapapun juga yang bisa masuk dan menguasai hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Ini satu gambaran yang indah, saudara. Tuhan sudah bilang, deal di atas kayu salib. Dan harganya itu dengan darahnya sendiri. Ini satu gambaran yang indah buat saudara mungkin hari ini. Engkau sedang menantikan janji Tuhan. Engkau sedang menantikan satu, dan engkau merasa bahwa Tuhan tidak ada di pihakmu. Mungkin engkau merasa Tuhan tinggalkan hidupmu. Percayalah saudara, 2000 tahun yang lalu, waktu dia berteriak dengan keras, sudah selesai, aku sudah bayar hidupmu dengan lunas. Engkau menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. Dan ini juga yang Tuhan mau kita selalu sadari, aku adalah milik Tuhan. Aku kepunyaan Tuhan sendiri. Tidak ada yang bisa merebut aku dari tangan Tuhan. Amin, saudara. Apapun, situasi apapun, keadaan apapun, dan ini yang Rasul Paulus tegaskan dalam Roma pasal 8 ayat 31. Ya, jikalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya buat kita dengan cuma-cuma. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang lain bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Jadi Ruth ditebus sama Boas. Ruth jadi kepunyaan Boas, Boas jadi kepunyaan Ruth. Ruth jadi diangkat statusnya dari seorang janda, dari seorang Moab, dari seorang yang tidak punya pengharapan, dari seorang yang nol, status sosial yang rendah. Akhirnya dia jadi penguasa di Bethlehem, orang yang kaya. Dan bukan hanya itu, saudara. Next terus. Kita akan selesaikan sini. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, para tua-tua berkata, kami menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Saudara perhatikan, disebut nama Tamar, disebut nama Yehuda. Dua nama ini nama yang memalukan juga, saudara. Tamar itu anak mantunya Yehuda yang tidur dengan mertuanya sendiri. Karena apa? Karena peristiwa ini juga Tamar kehilangan suaminya mati. Akhirnya dijebak, dia punya mertua sendiri. Dari mertuanya itu dia lahir anak-anak namanya Peres. Peres akhirnya melahirkan keturunan. Kalau sudah baca seterusnya, akhirnya apa, saudara? Dari Peres ini melahirkan keturunan, lahirlah ini siapa nih? Boas ini, saudara. Jadi Boas itu sebenarnya keturunan juga dari hasil yang kurang baik. Tapi saudara perhatikan, nama Peres, nama Tamar itu juga disebutkan sebagai garis keturunan Tuhan Yesus. Ini satu gambaran yang indah. Apa, saudara? Apapun masa lalumu, apapun yang ada di masa lalumu, tidak pernah bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja di masa depanmu. Masa lalu saudara tidak pernah akan menentukan masa depan saudara. Karena masa depan saudara ada di dalam Kristus. Amin, saudara. Apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini, saudara? Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai proses. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Saudara sedang menantikan, waktu engkau menantikan sesuatu, sebenarnya engkau sedang dalam satu proses. Ya, karena kalau engkau sudah dapatkan, itu sudah hasilnya. Tapi percayalah, dalam proses yang kau sedang alami, engkau belajar untuk engkau bisa nikmati Tuhan.
bahkan di tengah-tengah proses yang ada. Amin, saudara.